Para kekasih, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema yang penting sekali. Kata menikmati hidup itu tidak akan pernah habis dibahas. Karena Tuhan Yesus ratusan, dalam Alkitab ini perjanjian lama, perjanjian baru, ratusan ayat tentang kehidupan yang bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Allah Bapa sudah tahu bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Mana ada bahagia kalau orang di dalam dosa? Mana ada kesenangan? Ya kesenangan dosa. Saudara, itu sebab Tuhan membagikan kenikmatan hidup supaya semua orang yang sudah jatuh dalam dosa boleh dibangkitkan dan menikmati suatu kehidupan yang bahagia, yang enak, yang nyaman. Ya, itu sebab Anda dan saya harus yakin, Tuhan, saya mau menikmati hidup saya mulai malam ini. Kalau saya pulang sebentar, saya mau menikmati hidup saya. Kalau saudara punya keinginan menikmati hidup, good, bagus. Ayo, jangan ketinggalan. Ya, keburu mati. Ayo sekarang kita minta, Tuhan, tolong saya mau menikmati hidup sebelum saya mati. Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya merindukan dan saya memohon supaya saya bisa menikmati hidup saya secara luar biasa sebelum saya mati. Dalam nama Yesus saya menerimanya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan menerima dan menyambutnya. Firman-Mu yang sederhana dan mudah akan kami cerna dan akan menyatu dengan daging, darah dan nafas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, ada 4 buah ayat kita akan baca dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 27. Dan saya yakinkan saudara, Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita melalui perjanjian lama. Katakan perjanjian lama. Sebelum Yesus lahir, sudah ada janji hebat. Apalagi setelah Yesus lahir. Amin. Mari kita akan baca. Saudara, judulnya adalah ucapan berkat imam. Ya, ini adalah perintah Tuhan melalui Musa. Lalu Musa harus menyampaikan dan mengajari Harun dan anak-anak Harun. Ya, bukan Musa yang mengucapkan berkat nantinya. Karena Musa bukan imam besar, tetapi Harun. Itu sebab Harun yang akan mengucapkan berkat ini. Mari kita akan baca 24 sampai 27. 1, 2. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Amin. Kalau Harun dan anak-anaknya memberkati umat Israel, menumpangkan tangan dan menaruh namaku di atas kepala mereka, maka aku akan memberkati. Tetapi kalau Harun atau anak-anaknya yang sudah menjadi imam lalai, lupa, ataupun kelewatan, tidak meletakkan namaku di atas kepala umat ini, mereka tidak bisa diberkati. Jadi menurut saudara, dari firman ini, apa yang bisa memberkati saudara? Nama Tuhan. Jadi kalau nama Tuhan Allah itu ada di atas mereka, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Betapa pentingnya nama Yesus di perjanjian baru ini. Itu sebab Anda dan saya yang hidup pada zaman perjanjian baru ini, kita harus bersyukur ya. Amin. Sekali lagi marilah saya akan menjelaskan sedikit dalam ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kata kasih karunia ini, saudara, adalah adalah kekhasan spesifik, terminologi khas
dari perjanjian baru. Kemudian ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, jadi dia tidak berpaling. Berulang kali Tuhan berkata, kalau kamu berpaling daripadaku, aku akan berpaling dari kamu. Ya, jadi kali ini Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kata damai sejahtera juga ya spesifik perjanjian baru. Setelah Yesus lahir. Jadi kata kasih karunia dan kasih damai dan kata damai sejahtera ini saudara hanya khusus setelah Yesus lahir. Saudara. Itu sebab proklamasinya dikumandangkan oleh para malaikat di atas padang Efrata kepada para gembala yang miskin, yang sekeng, yang sepanjang malam menjaga domba-domba mereka. Itu malaikat-malaikat paduan suara dari sorga memberitahu dan kabar kepada mereka bahwa sudah lahir Mesias, juru selamat dunia. Kata-kata ini ada di sana. Kasih, karunia, damai, sejahtera. Itu pertama kali dikumandangkan di langit pada malam yang gelap. Dalam taburan bintang-bintang. Saudara. Tapi mengherankan. Itu sudah diilhamkan oleh Tuhan melalui Musa. Saudara. Musa berkewajiban menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan engkau tidak langsung kepada Harun? Kan dia imam besarnya. Tidak. Harun imam besar pun belum begitu layak untuk ketemu Tuhan. Kecuali Musa. Walau dia bukan imam besar. Saudara lihat. Orang biasa, bekas gembala. Tetapi Tuhan kenapa lebih percaya kepada Musa ketimbang kepada Harun? Saudara. Ya, ini ada rahasia yang lain yang saya tidak mungkin mengungkapkan di sini kepada saudara karena waktu yang terbatas. Tetapi saya simpulkan aja bahwa Tuhan itu melihat hati. Barangkali hati Harun belum sebegitu klop, belum sebegitu match dengan hati Allah, belum satu jalur, belum satu sistem. Sehingga Harun hanya mendengar dari Musa apa yang Tuhan firmankan. Kepada Musa, Musa bicara kepada Harun. Pakai perantara. Saudara. Karena hatinya beda dengan hati adiknya yang bernama Musa ini. Kepada Tuhan. Saudara. Jadi saudara lihat. Yang terpenting bukan rupanya. Yang terpenting bukan luarnya atau jabatannya. Yang terpenting adalah hatinya dengan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan selalu berfirman kepada Musa. Musa menyampaikan kepada Harun. Dan Harun kepada umat Israel. Sudah. Baru jalur ini bisa jalan komunikasi ini. Belum pernah Harun dikasih omongan sendiri. Dari Tuhan bicara kepada dia. Firman sendiri belum pernah. Tetapi isi daripada ini luar biasa. Tuhan memberkati engkau. Melindungi engkau, menyinari engkau, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Saudara, coba, semua cuma yang baik. Semua cuma berkat, berlimpah, penjagaan, pertolongan dari Allah. Amin. Jadi saudara harus sadar. Kalau sekarang saudara datang sowan kepadanya pada sore ini, Tuhan sudah siap. Apakah saudara sudah siap? Saudara harus siap. Tuhan, saya mau menerimanya. Tuhan, saya tidak mau mengeraskan hati. Tuhan, saya tidak mau menutup pintu hati saya. Saya mau buka hati saya. Saya mau menyambut perjanjian bahwa engkau akan memberkati saya sehingga saya bisa menikmati hidup saya sebelum saya meninggal. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Hidup yang nikmat adalah yang seperti apakah? Satu, yang selalu dilepaskan dari kepepet, saudara. Sudah tentu kalau tidak ada masalah dalam toko saudara, warung ibu, ya, pabrik atau usaha saudara, bapak-bapak, atau tidak ada masalah pada studi kuliah anak-anak muda, sekolah, ya, ibu guru, bapak guru semua, ya, para dosen semua mengajar dengan baik, suami di rumah tidak ada masalah, istri tidak ada masalah, saudara engkau tuh lega.
Coba ada satu masalah aja. Saudara, sudah agak goyang. Situasi kondisi kurang bagus. Betul apa tidak? Saudara. Jadi manusia itu membutuhkan kelegaan ketika dia menghadapi masalah. Dia tidak mungkin lari dari masalah. Tidak mungkin masalah itu tidak datang, itu tidak mungkin. Kalau datang, katakan bila masalah datang, saya harus tahu kelepasannya. Amin. Supaya kita happy. Saudara, tapi kalau saudara dan saya tidak tahu kelepasannya, mana bisa senang, mana bisa santai, bisa makan enak, tidak bisa. Ya, saudara, saya mau tanya, kalau saudara makan di rumah cuma nasi sama kecap sama kerupuk yang keluar-keluar itu, terus kemudian di sebelahnya ada makanan dari restoran. Saudara mau pilih yang ini, yang nasi putih atau dengan yang dari restoran? Pasti, itu normal. Itu normal. Saudara engkau akan menyisihkan yang kurang enak. Selain kurang enak, dia kurang bergizi. Hanya nasi putih saja. Ya, saudara. Tetapi ketika saudara ada masalah, saya ada masalah, uang saya habis, tidak bisa beli makanan yang enak, saya cuma makan nasi. Saya juga harus bersyukur, Tuhan terima kasih. Hamba bisa makan nasi putih ini. Hanya dengan kecap, dengan kerupuk. Kalaupun tidak ada kecap dan tidak ada kerupuknya, hamba cuma makan nasi putih. Saya mau tanya, kalau saudara terpaksa bisa apa tidak? Bisa ya? Bisa. Kalau kita terpaksa itu makan apa aja bisa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kepepet itu membuat kita menjadi ciut hatinya. Terpaksa minum, terpaksa. Rasanya itu ganjel di sini. Makan terpaksa, rasanya itu tercekat di sini, gak bisa masuk. Selalu kepikiran. Kalau saya hidup semacam ini, 3 hari saja, hari keempat saya jatuh sakit. Saudara, saya membutuhkan kelepasan. Katakan saya membutuhkan kelepasan. Pada satu momentum, ketika keberatan datang dalam hidup saya. Sekarang kita mau belajar apa yang bisa melepaskan kita. Sehingga kita bisa tetap menikmati dan happy dan enjoy hidup kita. Mungkin kita masih ada persoalan, masih ada masalah. Tetapi kita sudah dilepaskan kejiwaan kita, pribadi kita. Yesus sudah membebaskan saya. Walaupun secara administratif, secara hukum katakan, secara segala macam proforma itu belum selesai. Tetapi dia sudah menyelesaikan hati saya, hati saudara. Saudara engkau tidak lama-lama susah. Itu sebab katakan, Tuhan Yesus lepaskan saya. Kapan saja saya menderita kepepet dalam hidup saya. Karena engkau berkuasa dan saya percaya demikian dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena kami percaya bahwa engkau akan melepaskan kami dari semua yang kepepet. Sehingga engkau akan menyelesaikan dengan ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, yang paling terkenal tentang soal kepepet dan yang paling habis-habisan, tidak menyangkut satu keluarga atau satu orang kecil itu. Menyangkut satu bangsa, 2 juta lebih orang. Yaitu kalau kita membaca dalam Keluaran 14, saudara tahu bahwa ini adalah kisah kelepasan dari bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal 14, mohon dibuka, saudara. Ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maksudnya menoleh ke belakang. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Saya mau tanya, ya, apa mereka bangsa Israel ini bangsa budak, melihat majikan-majikan mereka mengejar dengan bala tentara full kekuatan. Saudara, mereka takut apa tidak? Kalau mereka dikejar dari belakang, mereka akan ketakutan. Nah, ya saudara, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, kemudian dalam ayat yang ke-13,
Ketika itu, ya saudara, mereka berseru kepada Tuhan dan kemudian mereka kepepet pada tepi laut. Nah, jadi kalau mereka melihat di belakang mereka dikejar, di depan mereka tidak bisa jalan, itu namanya kepepet dan mereka tidak bisa apa-apa. Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat, tetapi perhatikanlah ya, kita akan baca ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1, 2. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Berdiri tetap itu maksudnya apa, saudara? Mereka lari ke sana, mereka bingung dan mereka kalut, panik. Sehingga gerakan tubuh mereka, saudara, menjadi sangat liar. Tabrak sini, jatuh di sana. Habis mereka itu panik sekali, di depan itu laut. Di belakang itu tentara Firaun yang mimpin raja sendiri. Saudara bisa bayangkan, mereka sudah tidak punya jalan. Jadi mereka itu lari ke sana kemari seperti orang yang tidak sadar dan seperti orang yang tidak waras. Musa berkata, stop, tetap berdiri, jangan kemana-mana. Dan lihatlah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Karena Tuhan yang akan berperang untuk kita. Amin. Saudara, kegelisahan kadang-kadang membuat kita menjadi brutal. Tak terkendali. Tidak mikir panjang. Itu Tuhan tidak mau kerja. Kalau saudara dalam keadaan saudara gelisah, galau dalam hidup saudara, atau kepepet sesuatu hal, maka pelajaran ini, pelajaran untuk menikmati hidup adalah aku harus tenang. Amin. Aku tidak boleh kemana-mana. Aku harus tenang. Aku harus statif. Tidak boleh bingung, tidak karu-karuan seperti orang tidak waras. Aku harus tenang. Aku harus tetap waras. Pikiranku, kesadaranku, panca inderaku, hubunganku dengan Kristus harus tetap bagus. Karena ketika aku tenang, aku berdiri tetap, Tuhan yang maju berperang ganti aku. Amin. Sebab anak-anak Tuhan, kenapa Gembala Sidang Saudara sangat memforsir, menekan, mendorong, mempush saudara, ayo maju. Ayo harus lebih dekat. Harus lebih dekat pada Tuhan. Kenapa harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena ada momentum saat-saat yang tidak baik dalam hidup kita. Saat-saat di mana kita kejeglong, saat-saat di mana kita bahaya, musibah dan lain sebagainya. Tidak semua jalan mulus. Sebab kalau Anda dan saya, kita adalah orang yang bisa dipegang oleh Tuhan, orang yang bisa dipercaya oleh Dia, tidak ada kekhawatiran babar belas di dalam hidup kita. Katakan, saya tidak ada kekhawatiran babar belas. Itu rahasianya di sini. Jadi kalau seorang jemaat Tuhan, anak Tuhan, saya atau saudara dalam satu masalah, kita ini bingung, kita ini galau, lebih dari galau, bahkan kita ini sampai kehilangan akal sehat. Tanya sana, tanya sini, tabrak sana, tabrak sini, ketok pintu sana, ketok pintu sini. Saudara, maka engkau tidak akan menerima pertolongan Tuhan. Belajar tenang, artinya datang ke rumah Tuhan, atau datang ke kebaktian, atau di rumah saudara berlutut di ujung kaki Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, hamba mau tenang, hamba mau tetap berdiri, tidak goyah. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Pada kapan? Hari ini. Coba,
Saudara menerima kekalutan, saudara menerima kepepet hari Kamis atau hari Jumat, engkau harus percaya pada hari ini. Pada hari tersebut berarti tidak akan lama dibiarkan. Saudara yang kekasih, belajar apa-apa menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan belajar apa-apa dipegang sendiri. Aku mampu, aku bisa. Engkau tidak kuat, tidak akan kuat. Kegalauan, saudara, ataupun grogi mengalahkan ketakutan, loh, saudara. Orang yang grogi, dia berani naik ke menara yang tinggi, ya, ke BTS yang tinggi, dia bisa naik ke lantai ke berapa puluh dan dia berani menjatuhkan dirinya. Dia tidak takut sama sekali. Itu kalau orang grogi. Jadi apa yang bisa mengalahkan ketakutan seorang yang tidak punya Tuhan? Cuma grogi. Kalau dia sudah grogi, dia tidak takut. Dia lihat bawah, aduh dalam sekali. No problem, aku akan terjunkan diri. Asal aku bisa mati. Saudara. Jadi di sini kita melihat orang membutuhkan kelepasan. Kalau dia dilepaskan, dia menikmatinya. Ketika masalah ada, dia bisa menikmatinya. Ingatkah saudara pada Mazmur 23, Mazmur Gembala? Dia menghidangkan makanan di hadapan lawan-lawan. Coba. Ketika engkau dalam galau, engkau dipepet, engkau diserang dari segala pihak. Engkau dalam keadaan pecundang. Engkau dalam keadaan yang sangat terhina dan tertekan. Tetapi, katakan tetapi Tuhan Yesus Kristus turun tangan buat saya. Bahkan menyediakan hidangan buat saya. Coba, saudara harus punya keyakinan macam begini. Itu sebab orang bisa hidup nikmat apa tidak. Bukan karena faktor berapa uang dia punya. Bukan karena faktor harta benda ataupun segala macam fasilitas yang dia miliki dalam rumahnya atau yang dia bisa dapatkan. Tetapi orang bisa nikmat hidup kalau dia dilepaskan ketika dia kepepet dan Tuhan yang bekerja buat dia. Itu dia menikmati hidup. Sebab itu anak-anak Tuhan, kedekatan saudara kepada Yesus itu penting sekali. Amin. Kalau saya dan saudara jauh dari dia, ketika grogi datang, panik datang, kepepet datang, saya katakan tadi yang bisa mengalahkan ketakutan hanya grogi. Yang bisa mengalahkan ketakutan hanya kalut. Ketika kalut yang ambil pimpinan dalam hidup saudara, pada jiwa dan pikiran saudara, panca indera saudara, engkau tidak kenal takut sama sekali. Itu namanya bunuh diri. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kelepasan seseorang adalah dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah datang pertolongan kita. Amin. Kapanpun terjadi dalam hidup saudara, engkau yakin engkaulah pemenangnya. Amin. Haleluya. Saudara dalam Mazmur 71 ayat yang ke-13, tolong dibaca. Supaya saudara tidak grogi ya. Dan saudara belajar bisa bertahan ketika orang mempermalukan saudara. Orang membuat saudara menjadi pecundang, orang membuat saudara menjadi malu banget. Engkau bisa bertahan. Ya. Pernahkah saudara baca ayat ini? Ya, saya pernah beberapa kali baca. Mazmur 71 ayat yang ke-13. Apakah dia? 1, 2. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Amin. Jadi tadi jangan takut. Satu pihak, satu sisi yang kita baca tadi ya. Tuhan yang turun tangan. Kau berdiam diri, stand still. Berdiri tetap. Artinya kamu tidak boleh goyah. Kamu tidak boleh grogi. Kamu tidak boleh panik. Kamu tidak boleh kehilangan akal sehat. Stand still. Berdiri tetap.
Aku yang bekerja. Jadi aku itu bekerja, kata Tuhan, kepadamu anakku. Katakan, Tuhan bekerja kepada saya dengan mendatangkan ketenangan. Dan ketika saya tenang, Tuhan mendatangkan pertolongan. 2, Tuhan juga bekerja kepada musuh-musuh saya. Karena Tuhan yang akan menangani mereka. Amin. Ya, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Coba lihat, biarin aja. Engkau dibikin malu kayak apapun. Sepertinya engkau seperti satu ekor burung onta yang kalau ada apa-apa dia akan menggali lubang di tanah, di pasir, dan dia memasukkan kepalanya di sana. Dia pikir dengan aku memasukkan kepalaku, aku akan aman. Gak taunya leher dan badannya yang gede itu masih ada di luar. Tapi engkau tidak. Katakan, bila Tuhan menjamin saya, apapun yang terjadi, saya safe. Jadi dibutuhkan keberanian untuk mengalahkan diri sendiri. Ternyata demikian. Kalau saudara tidak bisa mengalahkan diri sendiri, saudara juga nafsu, saudara juga emosional, saudara juga kriminal. Saudara, Tuhan lepas tangan. Tapi ayat ini meneguhkan saya dan Anda, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwamu. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan, yang merencanakan celakamu. Mereka tidak akan berhasil. Mereka justru membawa engkau lebih mulia. Itu aja hasilnya. Dari yang mereka kerjakan untuk bikin kamu celah, bikin kamu malu. Mereka keliru. Aku akan mengangkat kamu lebih mulia. Jadi saudara mesti tahu perbedaannya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, setiap keadaan aku bisa tetap menikmatinya. Katakan amin. Jadi saudara, perlukah saudara kecil hati menghadapi persoalan? Tidak usah. Kenapa? Karena kalau saudara stand still, katakan stand still. Berdiri tetap. Tidak goyah. Tidak grogi. Tidak panik. Maka Tuhan turun tangan. Tuhan mempermalukan musuh saya. Menghabisin mereka. Tuhan mempermuliakan saya. Amin. Siapa mau menikmati hidup? Angkat tangannya, pejamkan mata. Tuhan Yesus, saya ingin pulang dan mulai malam ini menikmati hidup saya di dalam segala perjanjian Tuhan yang tidak bisa berubah. Dalam nama Yesus, saya pegang janjimu. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena engkau akan memberi kekuatan yang ajaib kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan, amin.